Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Siapa yang bermain buzzer? Kita punya waktu 30 menit. Masih ada 3 pembicara. Saya berharap nggak ada interupsi lagi. Daniel pertama, tahu aja dia. Terima kasih Buya Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dengan pantun karena udah malam. Anak dara menyulam tikar, dara cantik berbinar-binar. Kebenaran tercampak lagi terlempar karena laku para buzzer berbayar. Tepuk tangan dong. Saya mulai begini, Buya Karni. Jadi sebenarnya tadi Bung Arya tadi bicara tentang penelitian Oxford. Saya mau katakan begini, buzzer berbayar ini itu sulit kita buktikan misalnya siapa yang bayar, siapa yang ada di belakang itu. Kenapa? Karena ini pasar gelap. Jadi ada pasar gelap sosial media. Nah, kita bisa menilai itu dari mana? Dari pola. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mas Fahmi atau segala teman-teman yang melakukan riset, mereka kan melihat pola. Polanya seperti apa, ini arahnya kemana, ini siapa yang menggerakkan, pola. Itu kan pola-pola. Makanya ketika kalau dipaksa misalnya Mas Fahmi disebut ini siapa yang apa, pasti nggak berani juga menyebutkan, nggak berani juga menuduh dan segala macam. Kenapa? Karena yang dibaca pola, karena ini adalah pasar gelap. Sama halnya dengan kemudian kalau kita lihat ada HP beredar atau beras palsu beredar di pasar begitu, ada tapi nggak ada penjualnya. Kenapa? Karena pasar gelap. Karena pasar gelap itu ya gelap dia. Makanya misalnya kalau Oxford, penelitian Oxford atau penelitiannya Samantha dan Howard ini nyebutkan misalnya Indonesia dia tidak menggunakan government, tapi kemudian ada konsultan dan segala macam. Ini pasar gelap, kita nggak tahu siapa yang bayar. Itu pertama. Tapi yang menarik adalah hasil penelitian Oxford itu adalah kita bisa melihat pola juga. Misalnya di sini disebutkan 71% dari perilaku para buzzer itu kecenderungan menyebarkan hal-hal yang pro government, pro pemerintah dan propaganda partai, itu 71. Kemudian 89% dan ini yang paling tinggi, itu dilakukan komputasi terhadap propaganda untuk menyerang para politisi oposisi. Nah, ini yang menarik, politisi oposisi. Jadi semua kritik itu kemudian diserang balik. Kenapa? Nah, kalau kita lihat penelitian itu menyebutkan pertama untuk menekan isu, misalnya kalau ada isu hak asasi manusia, maka harus disamarkan. Dalam bahasa Mas Budi tadi, kill the messenger, supaya pesannya itu orang yang membawa pesan di downgrade, sehingga dia kehilangan otoritas seolah-olah apa yang dia sampaikan itu hoax. Atau biasanya di sosial media semua yang disampaikan data para kritisi atau para pengkritik ini hoax, atau nanti ujung-ujungnya radikal, ujung-ujungnya ini pro HTI, ujung-ujungnya ya stigmanya itu saja. Itu pertama, menekan isu hak asasi manusia yang paling dasar. Itu disebutkan dalam penelitian Oxford. Kemudian mendiskreditkan lawan politik, dalam hal ini oposisi. Jadi spesifik disebutkan 89% kecenderungannya adalah mendiskreditkan oposisi. Jadi dibaca baik-baik dan itu dilakukan di 70 negara. Yang menggembirakan itu tidak cuma dilakukan di Indonesia, kira-kira begitu. Ada di 70 negara punya tren yang sama. Jadi mendiskreditkan lawan politik atau oposisi. Nah, kemudian yang ketiga apa? Menenggelamkan perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu kemudian nanti misalnya seorang Dhanil mengkritik, nah dituduh nyinyir. Bahasanya oh ini nyinyir. Kalau sekarang misalnya kalau saya kritik, oh ini karena kalah kompetisi 02 yang lain belum move on. Jadi nggak boleh kritik gitu. Jadi pokoknya dikubur perbedaan pendapat. Nah, 3 hal ini, jadi kecenderungannya adalah menyerang para oposisi. Itulah kenapa
Misalnya orang-orang seperti Edward Aspinall, peneliti dari Australia segala macam, melihat ada kecenderungan yang berbahaya terhadap demokrasi Indonesia ke depan dalam waktu 5 tahun ke depan. Nah, ini PR kita sama-sama. Nah, oleh sebab itu saya melihat apa solusi yang bisa dilakukan oleh kita semuanya, dalam hal ini pemerintah, partai politik, DPR dan sebagainya. Saya melihat kecenderungan buzzer ini muncul, orang menggunakan buzzer muncul ketika kita miskin prestasi. Kalau prestasinya tinggi atau prestasinya baik, maka sejatinya masyarakat secara automatically itu akan menjadi buzzernya pemerintah. Atau kalau politisi punya track record baik, maka secara automatically akan menjadi buzzernya para politisi itu. Yang muncul adalah kerelawanan, kesukarelawanan untuk mengendorse politisi itu atau pemerintah itu. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir kalau kemudian punya prestasi, nggak butuh buzzer, karena otomatis masyarakat, publik akan rame-rame jadi buzzer. Nah, saya mau katakan begini. Nah, dalam tadi kan Mas Fahmi dan beberapa teman-teman menyebutkan ada buzzer, ada kemudian influencer. Buzzer kecenderungannya ya dapat feeding dari pihak lain, kemudian mereka menyebarkan. Apa yang dia sebarkan itu nggak otentik dari pemikiran dia, gagasan dia. Sedangkan influencer itu gagasannya, idenya. Nah, masalahnya kenapa kemudian buzzer kita lebih rame ketimbang influencer, bagi saya ini adalah sinyal bahwasannya percakapan dan perilaku politisi kita itu memang tidak berkualitas. Pemimpin kita tidak berkualitas. Saya kenapa lebih banyak buzzer ketimbang influencer? Kenapa? Karena para pengguna sosial media itu sedikit yang bisa memproduksi ide dan gagasan yang otentik. Kita butuh otentisitas, kita butuh originalitas. Nah, ini tidak diproduksi. Akhirnya yang terjadi ada pesanan dari pihak-pihak lain untuk men-spread apa yang menjadi pesan dan kepentingan mereka. Itu yang kita sebut dengan propaganda. Yang muncul dan banyak muncul di sosial media adalah propaganda, kill the messenger. Ini Tempo kan habis-habisan hari ini kill the messenger. Kenapa? Karena tidak sesuai pesannya dengan kepentingan orang yang merasa dirugikan di situ. Saya pikir sama. Tempo ini kan kadang-kadang diserang oleh pihak 01 misalnya, atau sebutlah yang pro pemerintah, kadang-kadang diserang oleh oposisi juga kok. Kan gitu yang terjadi. Kenapa? Karena ya, waktu pemilu diserang. Ya, diserang oleh, maksud saya apa? Maksud saya adalah ini yang tadi, ini perilaku buzzer memang. Yang menyerang Tempo bagi saya adalah perilaku buzzer. Saya mau katakan gini, tadi kenapa saya sebutkan percakapan politik kita itu mengalami penurunan kualitas, sehingga yang dominan dan muncul itu buzzer, bukan influencer. Kalau orang Medan bilang begini, kalau orang Medan itu, karena kampung saya, dalam percakapan berkualitas itu, kalau duduk-duduk, dia penuh percakapan ide dan gagasan. Debatnya ide dan gagasan, nggak baper dan sebagainya. Tapi kalau sudah turun dia, udah ada nggak bermanfaat percakapannya, dia kita sebut kombur, kombur-kombur. Gitu Bang ya, kalau orang Melayu sering nyebutnya istilahnya kombur-kombur. Ini udah nggak berkualitas lagi. Nah, turun lagi dia, Bang Karni, kalau turun lagi levelnya, itu namanya ulo-ulo. Ini penuh tipu-tipu. Nah, itu yang dilakukan oleh para buzzer yang menebar fitnah. Misalnya fitnah terhadap tuduhan Taliban, tuduhan PKI, sama saja PKI, Taliban, HTI dan sebagainya. Nah, itu udah ulo-ulo, dia menyebar fitnah dan segala macam. Nah, kenapa kemudian ini semakin besar? Jumlahnya besar dan menyebar dan sebagainya. Karena ada masalah. Masalahnya apa? Pertama, kalau dari sisi saya ngelihat ada masalah di sisi ekonomi kita. Memang makanya tadi Ustadz Haikal nyebutkan memang dulu 2018 ada Kongres Ulama Muda Muhammadiyah, dan salah satu tausiah yang disampaikan adalah buzzer yang memproduksi hoax itu adalah haram, dan bekerja sebagai buzzer dibayar untuk memproduksi hoax itu adalah haram. Kira-kira begitu. Nah, saya mau katakan apa? Nah, ketika
buzzer ini lebih masif. Kenapa? Dari sisi ekonomi, memang ada masalah dengan ekonomi kita. Para anak muda kita yang terlibat dalam buzzer ini banyak yang nganggur, Bang Karni, butuh pekerjaan, akhirnya jadi buzzer. Kemudian kedua, ada masalah juga dari sisi hukum kita. Jangan ditutupi bahwasannya bahwa ada fakta, misalnya buzzer-buzzer yang memproduksi hoax, misalnya dari orang-orang yang disebut anti pemerintah, itu pasti dihukum dengan mudah. Terpeleset saja bisa dibuktikan, langsung ditangkap. Tapi buzzer-buzzer yang pro pemerintah itu terpeleset segala macam dan semuanya bisa kita paparkan, dia bisa terlihat jelas di sosial media, itu aman dan itu faktanya. Dan itu kemudian memunculkan ketidakadilan. Ketika ketidakadilan ini terus-menerus dipertontonkan, maka akan muncul perlawanan. Perlawanan dari mana? Dari buzzer-buzzer yang lain yang tidak bersetuju dengan hal ini. Kenapa? Karena buzzer-buzzer yang pro pemerintah misalnya, itu tidak pernah dihukum ketika mereka menebar hoax atau mereka melakukan fitnah dan sebagainya. Dan itu dirasakan oleh publik. Dan publik itu merasakan sekali bagaimana mereka bisa bebas menuduh orang Taliban, menuduh orang HTI atau yang sebagian misalnya tiba-tiba menuduh PKI, itu cepat ditangkap. Nah, ada permasalahan hukum yang tidak tuntas. Nah, oleh sebab itu menurut saya yang harus kita lakukan pada hari ini menurut saya adalah meninggikan kualitas percakapan publik kita supaya kemudian tidak diisi oleh buzzer, diisi oleh influencer. Di sisi lain, pemerintah gimana untuk menekan buzzer? Ya, tingkatkan kinerja pemerintah, kinerja ekonominya, kinerja hukumnya supaya berkeadilan, termasuk juga kinerja-kinerja yang lain. Nah, dengan cara begini saya pikir kita bisa menekan buzzer. Yang terakhir, saya tadi kagum dengan yang disampaikan oleh Bang Ali. Kalau saya sih berharap Pak Rudi harus hati-hati. Ini bisa jadi Bang Ali ini mengancam Pak Rudi dan bisa menjadi pengganti Pak Rudi pada periode berikutnya. Hati-hati sekali. Itu saya lihat beliau tadi sudah, atau beliau sesungguhnya bisa menjadi pengganti Pak Muldoko. Saya mungkin Pak Jokowi sedang nonton, mungkin sedang mempertimbangkan Bang Ali ini jadi KSP karena beliau luar biasa kan menyampaikan pesan-pesan dan saya yakin beliau ini orang kepercayaannya Pak Jokowi dan publik harus tahu semua yang disampaikan Bang Ali itu adalah representasi Pak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, bisa sebentar? Anda nggak disebut, dia disebut, dia boleh. Enggak, sebentar boleh nggak? Ada data. Saya waktunya Dikit setengah aja, jam. 1 menit. Menteri aja belum ngomong. 1 menit Bang, bisa. Untuk meluruskan saja. Apa yang Anda mau luruskan? Tadi data mengenai Oxford. Seakan-akan itu data di Indonesia. Padahal itu data dunia. Bukan data Indonesia antik. Satu. Iya, Yang kedua, Indonesia belum selesai, Bos. itu ada bagian Belum di selesai, sini. belum selesai, belum Ini selesai. namanya tren. Belum selesai. Dalam penelitian Belum ya selesai. ada tren Enggak, saya belum gitu loh selesai dari ngomong. 70 Enggak. negara Ya itu. udah. Satu Anda lagi. ngomong. Oke. Anda berhenti. Ya. Yang kedua, bahwa Indonesia itu menurut penelitian Oxford itu adalah low, levelnya low, rendah. Jadi yang 71, 89, 34 ini di luar negeri. Jadi jangan diputar-putar. Yang harus, ya ini tadi Ya, yang saya sebentar. sedikit Bang Sebentar, Arni. Bos, sebentar. Itu yang tadi saya sebutkan pasar gelap. Pasar gelap itu Nah, kemudian tidak bisa dibuktikan siapa. Ini saya- kan disebutkan makanya yang tahu pasar konsultan gelap segala ini- Ya, kan, macam. tunggu dulu. Sebentar belum selesai. 84 itu dunia maksud Ya. Anda atau Indonesia? Jadi gini, Ini pasar gelap buzzer, Dunia. pasar gelap iya semuanya Dunia. dan Nah, termasuk ya, di dia- Indonesia. ya, gitu jadi loh. ya, jadi bukan Indonesia. Kedua, yang ketiga, bahwa yang tahu pasar gelap itu Bang Daniel. Jadi mungkin beliau yang tahu itu. Oke. Nah, Oke. saya jawab sedikit Bu ya Karni. Pasar gelap itu sederhana, dia bisa dibaca dari sinyal. Sama dengan misalnya tiba-tiba banyak Iyalah. beras beredar. Sama Tapi nggak kita- tahu siapa Nggak yang usah, masukkan nggak impornya usah. ini. Itu yang Itu disebut kayak- pasar gelap. Kayak perempuan Sederhana kok. bersiaran Anda itu. Tapi nggak tahu jelas Bersiaran. ya. Memang Kata kami biasa orang Sumatera. menghadapi hoax dulu dari pihak sana itu yang kita itu Ya udah, senjata diam. buzzer Bang. Biasanya menuduh hoax untuk melakukan Enggak, kill enggak. the messenger. Fak- Ya Faktanya udah, jelas. dua-duanya selesai. Sekarang Ilham. Iya, udah ada semua ngomong deh. Saya mau bilang begini. Saya agak kapok alami.
Saya mau bilang Tukang kepada ngomong seluruh semua. rakyat Indonesia, pertama kali saya bilang kepada Bapak Presiden, saya hanya punya tugas sampai di sini dan saya tidak mau Bapak jadikan saya apa-apa. Karena pesantrenku tidak terurus. Jadi kalau nanti sudah selesai tugas saya minta izin sama Bapak untuk saya mau mengurus pondok pesantren saya. Udah, gak usah jawab Itu lagi saja ya. saya mau bilang. Jadi pilihan kata adindaku, Gak usah ada pilihan jawab kata lagi. adindaku Daniel, jangan pakai pilihan ancaman untuk beliau ini. Ini saya punya Bang kawan Ali saya, lupa. hari-hari saya berkomunikasi Nggak, dengan baik. nggak ada. Udah. Bang Ali lupa, Saya bilang ada tadi, satu janji yang belum seandainya ditunaikan. saya jadi presiden, memang saya hanya mempertahankan Anda jadi jubir. Ya Allah, ya Rabb, cobaan Nggak begini jadi berat. ancaman. Udah, ya. Tapi yang jelas Bang Karni, apa yang disampaikan Bang Ali itu representasi Pak Jokowi, itu yang luar biasa. Bang Ali lupa, sebelum mundur ada satu tugas yang pernah Anda sumpah kepada Anda. Apa itu? Memulangkan Habib Rizik. Ya udah cukup. Ente bersumpah demi Allah akan saya Di rumah aja, di rumah aja. Oke. Sumpahnya beliau. Udah. Udah ya. Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Karni, saya tidak mau masuk dalam saling silang tentang buzzer, influencer dan lain sebagainya karena poinnya sebenarnya adalah masalah hoax yang dikembangkan oleh pemain influencer maupun buzzer itu. Yang saya concern dalam catatan saya adalah saya ingin mengatakan bahwa tanpa diminta saya telah memeriksa, membaca seksama semua produk majalah Tempo 3 minggu terakhir. Dan kesimpulannya sejauh penelitian saya, sejauh pengamatan saya ingin mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan Tempo. Karya-karya Tempo di dalam 3 edisi terakhir ini bisa dipertanggungjawabkan sebagai produk yang mematuhi prinsip kerja jurnalistik yang benar. Itu terkonfirmasi. Tadi Mas Budi saya tanya, apakah ada bantahan atau keberatan dari pihak istana? Tidak ada. Di kantor PBB pun juga tidak ada. Yang satu-satunya yang keberatan tadi ini cuma ngabalin. Nah, saya ingin mengatakan, teman-teman, Nggak apa-apa, kan itu. benar fakta. Nggak ada serangan untuk Anda. Kan itu fakta. Nama Saya cuma mau bilang begini, nama Tuhan tiap hari sebut. prinsip Pak Jokowi itu adalah lamun siro sekti ojo mateni. Meskipun engkau sakti, jangan membunuh. Ya udah Gini, cukup. Padahal Dengar- kalau dia mau lakukan sesuatu bisa. Pak Jokowi Betah. juga nggak suka kalau orang terlalu banyak ngomong. Dia Bukan, suka nggak mengganggu. bukan. Kawali cukup. Saya mau bilang itu. Orang tidak protes itu bukan berarti tidak ada masalah. Loh. Tapi orang tidak mau bikin masalah, Pak. Kalau Bapak Anda- jangan Udah, keliru. udah, cukup. Ngabalin gini. Saya mengatakan bahwa Anda satu-satunya orang yang sedengar begitu gigih membela. Dan itu sah. Anda tadi menyebut abdi dalam. Nah, persoalan pada Mas Budi ini atau teman-teman di Nggak ada, Tempo, nggak ada lagi. dia melaksanakan prinsip kerja jurnalistik dan Anda tahu nggak peran wartawan di dalam bangsa ini? Dia ikut mendirikan bangsa ini. Anda juga jangan Nggak, ladenin saya- kayak orang ngobrol. Anda ngadap ke Oke, saya. saya ingin mengatakan bahwa peran kalau Mas Ngabalin mengatakan dia abdi dalam kepada presiden, lebih tinggi nilainya Budi. Karena dia mengabdi kepada bangsa ini, kepada bumi Indonesia. 1000% Dan saya percaya tidak ada wartawan yang mau Indonesia ini hancur. Kenapa? Karena dia ikut menjadi bagian integral membangun bangsa. Dia lahir sebelum kemerdekaan sendiri, Pak. Dia ikut memperjuangkan kemerdekaan. Cukup. Nggak ada cukup. Saya juga mau menyatakan bahwa tidak ada pelecehan simbol negara dalam cover-cover Tempo. Karena sesungguhnya presiden adalah memang pejabat publik. Terbuka untuk dikritik. Tidak ada pelecehan. Kalau tahu pun ada, tadi Mas Eko, tadi Anda menyebut bahwa enak pers karena begitu datang ke Dewan Pers minta maaf, selesai. Tidak. Anda bahkan bisa menuntut Tempo ke polisi. Jadi jangan salah mengatakan bahwa seolah pers kebal hukum. Tidak semudah itu anggapan orang bahwa kebal hukum. Anda bisa tuntut, Anda tidak puas dengan hak jawab, Anda bisa tingkatkan ke Dewan Pers, Anda tidak puas dengan keputusan Dewan Pers, Anda bisa laporkan ke polisi sebagai tindak pidana. Gitu. Itu undang-undang yang mengatur. Ya nanti kan kalau menang di keputusannya kan bisa juga. Ya udah nggak usah dijawab. Anda terus aja.
Saya juga ingin mengatakan bahwa Tempo tidak alergi terhadap kritik. Sebagaimana karakter pers pejuang, dia pasti mewarisi juga kerendahan hati para pendahulu kita. Mas Gamalin, pendahulu kita itu, pertama-tama yang dipikirkan apa? Ketika menerbitkan surat kabar, membuka surat pembaca, menerima kritik. Dia terbuka atas kritik. Dan memang karakter pers akan berbeda dengan karakter pengguna media sosial. Karena pertama apa? Dia akan patuh pada kode etik jurnalistiknya. Anda tahu kode etik jurnalistik itu apa? Itu adalah konsep operasional moral wartawan. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa Mas Eko mengatakan kalau kami diancam 4 tahun, ini bisa diancam seumur hidup kalau keliru, kalau salah. Dia melanggar hukum seumur hidup, surat kabarnya tutup, dan melanggar kode etik aja sebuah media kayak Tempo, itu bisa kayak mati berkalang tanah itu Pak angkatnya. Buat wartawan yang dianggap melanggar kode etik. Dan sampai hari ini tidak ada, alhamdulillah. Nah lalu kemudian masalah pengguna internet. Kita perhatikan ada 180 juta tadi sebenarnya saya verifikasi sama Pak Rudi, bukan 103, bukan 150, tapi 180 juta pengguna internet. Bahwa data yang saya baca tadi sore, itu pendidikan penggunanya itu S1 sampai S3, sekelas Ngabalin ini 80%. 80% Pak, dari pengguna internet itu. Yang pendidikannya rendah, itu kecil sekali. Tetapi apa yang terjadi? Produk-produk mereka kebanyakan kebalikan daripada representasi dari pendidikannya gitu. Bayangin, kalau yang kita soal sekarang ini, yang kita alami bertahun-tahun sejak pilpres langsung ini, pilkada langsung ini, pemilihan langsung ini, adalah hoax yang bertebaran, maka kita bisa membayangkan nasib Indonesia ke depan. Kayak apa di tangan-tangan orang terdidik, tetapi masih memainkan hoax. Demikian, makasih. Baik. Itu ucapan Ketua Dewan Kehormatan PWI barusan. Persatuan Wartawan Indonesia. Pikiran-pikiran besar membicarakan ide-ide. Pikiran biasa membicarakan kejadian. Pikiran dangkal itu membicarakan omongan orang lain. Eleanor Roosevelt, istri Presiden Amerika Serikat atau ibu negara Amerika Serikat. Kita rehat sejenak.